Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus sudah kerjakan apa yang menjadi bagiannya. Di atas kayu salib Yesus berkata, sudah selesai. Saudaraku, bagian kita mengikut Tuhan adalah menguatkan hidup kita. Iya kan? Raja Daud berkata, tenanglah hai jiwaku dan berharaplah kepadanya. Kita pun perlu berkata kepada diri kita sendiri untuk tetap kuat di dalam jalan-jalan Tuhan. Betul masalah masih ada, betul pergumulan masih ada di depan kita, betul masih ada orang-orang yang bisa merancangkan yang jahat dalam hidup saudara dan saya. Tapi kita mau berkata, Tuhan, aku percaya apapun yang aku hadapi, Allah, Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dia Tuhan yang sama. Dia Tuhan yang sama yang tetap sanggup merubah kutuk menjadi berkat dalam kehidupanku. Dia Tuhan tetap yang sama, yang sanggup memakai setiap rencana-rencana orang jahat untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan saudara dan saya. Sama-sama ketik di kolom komentar, Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Ayo, saudaraku, mari sama-sama teman-teman di Facebook, teman-teman di Instagram, teman-teman di TikTok dan di Zoom, ketik di kolom komentar, Tuhan Yesus tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Amin. Haleluya. Mari ambil Alkitab kita sama-sama, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Yes, Yesusku tetap sama. Dia sanggup buat mujizat sampai dengan hari ini. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita akan kembali merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Mari ambil Alkitab kita sama-sama, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kita ada di dalam Imamat pasal yang ke-8. Ayat 31 sampai dengan ayat terakhir dari Imamat pasal 8, yakni ayat 36. Ya, Imamat pasal 8 ayat 31 sampai dengan ayat 36. Saya sudah bagikan setiap umat Tuhan buat teman-teman yang tidak mengikuti kemarin-kemarin renungan-renungan yang saya sudah bagikan. Saya sudah bagikan di YouTube channel saya, Bapak Ibu bisa lihat di sana. Setiap hari saya juga bagikan renungan singkat buat setiap kita umat Tuhan dalam program Bible and Coffee. Di luar daripada program doa pagi online ini, jadi baik renungan-renungan yang saya bagikan di dalam live doa pagi online ini maupun renungan-renungan singkat yang saya bagikan dalam program Bible and Coffee. Saya mengajak setiap umat Tuhan untuk sama-sama terus menggali firman Tuhan, sama-sama terus belajar firman Tuhan dan tertanam dalam firman Tuhan. Karena Alkitab jelas mencatat firman itu yang membersihkan hidup kita. Ya, ketika kita terus merenungkan firman Tuhan, kita semakin hari semakin dibersihkan, semakin hari semakin berhikmat. Ya, semakin hari semakin mengerti kebenaran dan kita katakan kebenaran itulah yang akan memerdekakan kehidupan setiap kita. Imamat pasal 8 ayat 31 sampai dengan ayat 36. Berkatalah Musa kepada Harun dan kepada anak-anaknya, masaklah daging itu di depan pintu kemah pertemuan. Ada apa di depan pintu kemah pertemuan? Nanti kita lihat. Di sanalah kamu harus memakannya dengan roti yang ada dalam bakul untuk persembahan pentahbisan, seperti yang telah kuperintahkan, dengan berkata, Harun dan anak-anaknya haruslah memakannya. Dan apa yang tinggal dari daging dan roti itu harus kamu bakar habis dengan api. Jangan, ayat 33 perhatikan, jangan kamu pergi dari depan pintu kemah pertemuan selama 7 hari. Sampai kepada genapnya perayaan pentahbisan. Karena perayaan pentahbisan akan berlangsung 7 hari lamanya. Seperti yang diperbuat pada hari ini, demikian juga diperintahkan Tuhan kamu perbuat kelak untuk mengadakan pendamaian bagimu. Di depan pintu kemah pertemuan haruslah kamu tinggal siang malam 7 hari lamanya. Dan kamu harus lakukan kewajibanmu terhadap Tuhan dengan setia, supaya jangan kamu mati. Karena demikianlah diperintahkan kepadaku. Ayat 36. Maka Harun dan anak-anaknya melakukan segala firman yang diperintahkan Tuhan dengan perantaraan
Musa. Jadi saudaraku, ketika Musa mentahbiskan Harun bersama dengan anak-anaknya untuk menjadi imam di kemah suci, maka Musa menyampaikan pesan penting. Kenapa pesan penting? Karena ini berhubungan dengan pelayanannya Harun dan anak-anaknya. Musa bilang seperti apa yang disampaikan Tuhan kepadanya, bahwa Harun dan anak-anaknya harus tinggal di depan pintu kemah pertemuan selama berapa hari? 7 hari. Siang dan malam engkau tidak boleh meninggalkan pintu kemah pertemuan. Nah, ada apa di pintu kemah pertemuan? Saudara, kita sudah pernah belajar tentang pentahbisan, iya kan? Atau dalam King James Version-nya atau dalam bahasa Inggrisnya adalah consecration, atau pemberian diri, atau pengabdian diri gitu. Sehingga ketika mereka ditahbiskan, mereka mengambil keputusan untuk memberi hidupnya kepada Tuhan. Seorang yang ditahbiskan adalah seorang yang menyadari bahwa dirinya tidak punya hak lagi. Ini Tuhan, aku mengabdikan diriku kepada Tuhan. Ya. Nah, ketika Harun dan anak-anaknya memberikan dirinya, memberikan hidupnya kepada Tuhan sebagai orang-orang Lewi untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan, untuk menjadi imam-imamnya Tuhan, maka mereka ditahbiskan. Mereka tidak boleh keluar dari pintu kemah, depan pintu kemah pertemuan, depan pintu kemah suci. Untuk apa? Untuk tetap stay di situ siang dan malam. Ada apa? Nah, kita lihat sama-sama. Dalam Keluaran pasal 29 ayat 38 sampai ayat 43. Saudara lihat di sana. Kenapa mereka harus di sana? Gak boleh kemana-mana selama 7 hari, siang dan malam stay. Keluaran 29 ayat 38 sampai 43. Inilah yang harus kau olah di atas mezbah itu, 2 anak domba berumur setahun, tetap tiap-tiap hari. Domba yang satu haruslah kau olah pada waktu pagi, dan domba yang lain kau olah pada waktu senja. Jadi Harun dan anak-anaknya sebagai seorang imam memiliki tugas untuk tetap terus memberikan korban, baik korban pagi maupun korban senja. Itu gak boleh putus, harus terus dilakukan. Makanya Musa bilang pagi dan malam kau harus ada di sana. Ya, ayat 40. Dan beserta domba yang satu kau olah 1/10 eva tepung yang terbaik dengan minyak tumbuk 1/4 hin, dan korban curahan dari 1/4 hin anggur. Ayat 41. Domba yang lain haruslah kau olah pada waktu senja, sama seperti korban sajian dan korban curahannya pada waktu pagi. Harus engkau mengolahnya sebagai persembahan yang harum, suatu korban api-apian bagi Tuhan. Perhatikan ayat 42, coba lihat. Suatu korban bakaran yang tetap, berarti terus menerus, selalu ada, tetap, ya. Suatu korban bakaran yang tetap di antara kamu, turun temurun. Di mana? Di depan pintu kemah pertemuan. Di mana? Di hadapan Tuhan. Jadi bicara di depan pintu kemah pertemuan, sama seperti ketika mereka merayakan pentahbisan 7 hari, mereka harus di depan pintu kemah pertemuan. Ternyata ada maksudnya. Mereka ada di depan pintu kemah pertemuan karena di depan pintu kemah pertemuan itulah di situ Tuhan berada. Ya, sama seperti apa dikatakan di ayat 42 tadi. Di depan pintu kemah pertemuan, di hadapan Tuhan. Sebab di sana, di mana? Di depan pintu kemah pertemuan, aku akan bertemu dengan kamu untuk berfirman kepadamu. Jadi mereka mendapatkan pesan dari Tuhan. Mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu di depan pintu kemah pertemuan. Itu sebabnya mereka, Harun dan anak-anaknya selama 7 hari dalam perayaan pentahbisan, mereka tidak boleh meninggalkan tempat mereka, yakni di depan pintu kemah pertemuan. Kenapa? Karena mereka harus diam di sana. Karena di sanalah firman Tuhan katakan, sebab di sana aku akan bertemu dengan kamu untuk berfirman kepadamu. Di sana, di depan pintu kemah pertemuan, aku akan bertemu dengan orang Israel dan tempat itu akan dikuduskan oleh kemuliaanku.
Jadi di depan pintu kemah pertemuan ini ada maksudnya. Kenapa Tuhan suruh Musa untuk menyampaikan kepada Harun dan anak-anaknya dalam perayaan pentabisan, kau tidak boleh meninggalkan depan pintu kemah pertemuan. Siang dan malam kau ada di sana. Apa yang kita pelajari? Kenapa Tuhan mau? Kenapa Tuhan inginkan bahwa Imam Harun dan anak-anaknya tidak boleh meninggalkan pintu kemah pertemuan selama 7 hari? Yang pertama saya pelajari. Dan ada yang bisa kita ambil dari setiap peristiwa ini, saudaraku. Ya, yang pertama, kenapa Imam Harun dan anak-anaknya tidak boleh meninggalkan pintu kemah pertemuan selama 7 hari? Yang pertama, mereka dilatih untuk selalu ada di hadapan Tuhan. Karena itu kerinduan Tuhan, agar umatnya selalu bertemu dengannya. Kenapa mereka perlu dilatih? Karena itu yang akan mereka lakukan seumur hidup mereka. Sebagai imam-imamnya Tuhan, untuk tetap terus ada di depan pintu kemah pertemuan. Karena di depan pintu kemah pertemuan, disitulah aku akan berfirman kepadamu untuk engkau sampaikan kepada umat. Ya, di depan pintu kemah pertemuan. Apa yang kita dapati dari peristiwa ini? Di poin pertama, karena Tuhan, mereka dilatih untuk selalu ada di hadapan Tuhan. Apa yang kita dapati? Tuhan rindu agar kita selalu ada di dekat Tuhan. Tahukah saudara, kerinduan Tuhan agar selalu ada antara fellowship, antara pribadinya dengan kita. Agar peristiwa keadaan di Taman Eden sebelum Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa itu kembali terjadi. Apa itu? Hubungan. Relationship antara Allah dengan ciptaannya, antara Allah dengan manusia. Itu kembali diadakan. Itu sebabnya kita diperdamaikan dengan Allah oleh kematian Kristus. Supaya apa? Terjadi rekonsiliasi antara Allah dengan umatnya. Supaya apa? Diperdamaikan. Supaya kita bisa kembali ada di dekat pribadinya. Karena itu kerinduan Allah. Dan itu tertuang dalam perkataan Tuhan Yesus. Aku ingin supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Di mana aku berada, di situ pelayanku berada. Itu perkataan Tuhan Yesus. Yang menginginkan kerinduan bahwa di mana aku berada, aku ingin anak-anakku tuh ada di dekatku. Saudara, setiap kita orang tua tentunya ingin selalu ada di dekat anak-anak kita. Itulah kerinduan Bapa dalam kehidupan saudara dan saya. Agar selalu ada di dekat Dia. Agar selalu melekat kepadanya. Jadi yang pertama, kenapa Harun dilatih untuk selalu ada di depan pintu kemah pertemuan? Karena disitulah Tuhan akan menyampaikan firman-Nya. Tuhan melatih mereka, imam-imamnya, untuk tetap memiliki hubungan. Ya, tetap memiliki kedekatan. Sekarang jadi pertanyaan, bagaimana hubungan kedekatan kita dengan Tuhan? Ayo cek diri kita masing-masing. Bagaimana hubungan kedekatan kita dengan Tuhan? Apakah engkau sering menyapa Allah? Apakah engkau sering berbicara dengan Roh Kudus? Ingat, Dia adalah pribadi. Dia rindu untuk kita selalu dekat dengannya. Sama seperti peristiwa di Taman Eden, manusia yang menjauh, bukan Tuhan yang menjauh. Tuhan selalu mencari. Manusialah yang menjauh. Seringkali kita justru menghindar dari Tuhan. Kita lari. Tuhan suruh datang beribadah, kita menjauh. Sampai akhirnya kita capek sendiri. Kenapa? Karena kita run terus. Kita lari terus, saudara. Apa akhirnya kita capek? Aduh, kenapa ya hidup saya kok membosankan begini? Kenapa ya hidup saya kok lelah? Ada sesuatu yang hampa. Ya, karena kita selalu lari ketika Tuhan mau kita datang kepadanya. Itu sebabnya Alkitab mencatat Yesus membuka tangannya dan berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Terkadang Tuhan izinkan masalah, terkadang Tuhan izinkan tekanan hidup agar kita datang kepadanya. Agar kita berseru, ya Aba, ya Bapa, kami perlu uluran tangan. Namun jangan sampai seperti 10 orang kusta ketika udah dipulihkan terus hilang. Tetap jalin relationship, tetap jalin hubungan, karena itu kerinduan Tuhan.
ada masalah terkadang supaya Tuhan pulihkan, supaya kita mendekat kepada Tuhan. Tapi ketika Tuhan sudah pulihkan kita, ketika Tuhan sudah selesaikan pergumulan kita, ketika Tuhan sudah jawab doa-doa kita, jangan kau pergi menghilang lagi. Terkadang kita cuma butuh Tuhan tatkala kita butuh. Kita lupa bahwa Tuhan itu bukan ban serep yang diperlukan ketika memang pada saat diperlukan. Tapi ketika semua is okay, semua tidak ada apa-apa, tidak ada masalah, ya jalani aja hidup, gak perlu Tuhan lah. No. Bahkan dalam setiap hembusan nafas kita, saudara, kita perlu Tuhan. Kita dapatkan nafas ini dari Tuhan. Oksigen itu dari mana? Alkitab mencatat maka Tuhan menghembuskan tanah liat itu dengan nafas hidup. Maka manusia itu menjadi makhluk hidup. Berarti ketika nafas hidup itu kita tarik, itu membuktikan bahwa setiap hari Tuhan memberikan kau anugerah. Inilah anugerah Tuhan. Apa itu? Nafas. Tuhan melatih Musa, Tuhan melatih Harun dan anak-anaknya untuk dekat dengan Tuhan. Karena itu kerinduan Tuhan. Yang kedua, kenapa Imam Harun dan anak-anaknya tidak boleh meninggalkan pintu kemah pertemuan selama 7 hari? Yang pertama, agar mereka dilatih untuk selalu ada di hadapan Tuhan. Yang kedua, mereka dilatih untuk melakukan tugas dan kewajiban mereka dengan setia. Mereka dilatih untuk tetap terus ada di depan pintu kemah pertemuan siang dan malam. Kenapa? Karena itu yang akan mereka lakukan setiap hari, memberikan korban pagi, korban petang, korban pagi, korban petang, dan tidak boleh membiarkan mezbah itu tidak bernyala. Harus terus ada api dalam mezbah itu. Itu tugas mereka. Itu sebabnya mereka dilatih untuk melakukan tugas itu dengan apa? Kewajibannya, dengan setia. Makanya dikatakan pada mereka dalam perkataan tadi, kan, di depan pintu kemah pertemuan haruslah di ayat 35, kamu tinggal siang malam 7 hari lamanya. Siang malam kamu tinggal di situ, dan lakukanlah tugas kewajibanmu terhadap Tuhan dengan setia supaya kamu jangan mati. Itu yang Tuhan mau. Dalam kehidupan kita juga Tuhan mau ada kesetiaan. Tahukah saudara? Orang yang setia adalah orang yang dapat dipercaya. Dan orang yang dapat dipercaya, Tuhan akan dipercayakan hal-hal yang besar. Kenapa? Karena dia setia terhadap perkara-perkara yang kecil. Orang yang setia terhadap perkara-perkara kecil akan dipercayakan kepadanya perkara-perkara yang besar. Tapi seringkali kita anak-anak Tuhan minta perkara-perkara yang besar, tapi tidak mau setia terhadap perkara-perkara yang kecil. Kita tidak mau setia terhadap doa pagi. Kita tidak mau setia dalam merenungkan firman Tuhan. Kita tidak mau setia dalam kita berdoa. Kita tidak mau setia dalam kita beribadah, melayani Tuhan. Tapi kita minta perkara-perkara besar terjadi. Nonsen lah. Orang Alkitab juga sudah katakan bahwa setia terhadap perkara-perkara kecil, maka padamu akan dipercayakan perkara-perkara yang besar. Itu yang dituntut oleh Tuhan kepada Harun dan anak-anaknya. Supaya kamu mengerjakan tugasmu, kewajibanmu dengan setia. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya harus jadi orang yang setia. Ketik di kolom komentar, saya harus jadi orang yang setia. Ya, orang mereka harus memberikan korban pagi, korban petang, korban pagi, korban petang. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, itu terus mereka lakukan. Bicara tentang kesetiaan, mereka dilatih. Sama, kesetiaan pun perlu dilatih dalam kehidupan kita. Setia beribadah, setia membaca Alkitab, setia berdoa, setia. Bukan hanya pada saat engkau perlu. Kesetiaan itu dilakukan setiap hari, kesetiaan tanpa alasan, gitu kan. Jadi sehingga apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, kita tetap setia cari Tuhan. Kita beribadah kepada Tuhan tanpa teleng aling-aling, tanpa kita tahu, oh
Sekalipun saya perlu, kalaupun sekarang saya sedang baik-baik saja, saya tetap terus setia. Harus setia. Kenapa? Karena kesetiaan itu adalah mentalitas, karakter anak-anak Tuhan. Dan orang yang setia akan dipercayakan perkara-perkara yang dahsyat. Ya. Yang ketiga, yang terakhir. Karena Imam Harun, kenapa Imam Harun dan anak-anaknya tidak boleh meninggalkan pintu kemah pertemuan selama 7 hari? Yang pertama, karena mereka dilatih untuk selalu ada di hadapan Tuhan. Karena itu kerinduan Tuhan, agar anak-anaknya selalu dekat dengannya. Yang kedua, kenapa mereka ada di depan pintu kemah pertemuan selama 7 hari? Mereka dilatih, yang kedua, untuk melakukan tugas dan kewajibannya dengan setia. Karena mereka akan tetap di sana, saudara, untuk memberikan korban pagi, korban petang, ya. Dan yang ketiga, kenapa mereka harus ada di sana selama 7 hari? Agar mereka selalu ingat bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak layak, namun dilayakkan oleh Tuhan. Tidak sempurna, namun disempurnakan oleh Tuhan, sehingga mereka dapat mendekat kepada Allah. 7 dalam Alkitab seringkali berbicara tentang kesempurnaan Tuhan. Ya. Baik 7 materai dalam kitab Wahyu, 7 cawan, 7 sangkakala. Bahkan ketika Yosua disuruh Tuhan untuk merobohkan tembok Yeriko 7 hari. Di hari yang ke-7, 7 kali putaran dengan meniupkan 7 sangkakala imam. 7 seringkali bicara tentang angka kesempurnaan. 7 hari mereka harus ada di depan pintu kemah pertemuan. Itu mengingatkan perayaan itu adalah bicara tentang bagaimana mereka sudah memberikan dirinya kepada Tuhan, dan itu merupakan sebuah kesempurnaan yang Tuhan titipkan dalam kehidupan mereka. Siapa mereka? Orang-orang manusia biasa juga yang dipercayakan tugas. Mereka disempurnakan. Mereka dilayakkan untuk mendekat kepada Allah, menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Apa korelasinya buat kehidupan orang percaya pada saat ini? Kita sebagai anak-anak Tuhan harus sadar, kita ini orang yang tadinya tidak ada apa-apa tapi diangkat oleh Tuhan. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya harus sadar diri. Saya harus tahu diri. Ketik di kolom komentar. Saya harus sadar diri, saya harus tahu diri. Amin. Terkadang kita suka lupa diri, saudara. Kita lupa bahwa kita yang perlu Tuhan, bukan Tuhan yang perlu kita. Iya kan? Kita lupa bahwa kita itu datang ke dunia ini gak bawa apa-apa. Ayub dengan lantang berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Seringkali kita lupa bahwa kita yang berusaha, kita yang punya, ini kita milik semuanya, punya kita yang melakukannya. Kita lupa bahwa kita datang ke dunia gak bawa apa-apa kok. Jangan pernah lupa bagaimana kau merintis pertama kali, bagaimana kau memulai sesuatu sehingga dipercayakan sampai hari ini. Apa yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kita. Ya, itu sebabnya kesempurnaan Tuhan yang menyempurnakan saudara dan saya, yang melayakkan saudara dan saya, harus diresponi dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Itu sebabnya hari ini saya mengajak setiap umat Tuhan untuk stop mengeluh, stop komplain, stop bersungut-sungut, belajar bersyukur. Kita bersyukur bukan karena masalah kita sudah selesai. Ya, kita bersyukur juga bukan karena segala sesuatu yang kita doakan kita dapati, no. Kita bersyukur juga bukan karena rekening di akun-akun rekening kita penuh terisi, no. Kita bersyukur karena kita tahu kita orang-orang yang sudah dilayakkan untuk mendekat kepada Allah. Bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena amal ibadah kita, tetapi karena kasih karunia Tuhan yang melayakkan kita untuk bisa mendekat. Itu sebabnya karena kita sudah dilayakkan, karena kita disempurnakan, mari layani Tuhan. Mari mengucap syukur. Mari lakukan apa yang bisa kau lakukan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan stop untuk hitung-hitungan dengan Tuhan. 3 hal ini saya bagikan buat setiap kita. Ya, sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan mau kita mendekat kepadanya. Selalu ada di hadirat Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita diingatkan untuk melakukan tugas kita yang Tuhan titipkan, Tuhan percayakan dengan kesetiaan. Karena di balik kesetiaan,
Tuhan akan percayakan perkara-perkara dahsyat dalam kehidupan. Dan sebagai anak Tuhan yang ketiga, sadar diri. Kita adalah orang yang Tuhan percayakan anugerah. Tuhan berikan kasih karunia-Nya buat kehidupan kita. Kita yang tadinya tidak ada apa-apanya dibuat menjadi ada apa-apanya karena Yesus mati buat saudara dan saya. Itu sebabnya sebagai rasa syukur kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau melayani Tuhan, kita mau beribadah kepada Tuhan, kita mau lakukan apa yang memuliakan nama Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah dilayakkan. Dari apa yang tidak menjadi dari sesuatu yang seorang tidak menjadi ada apa-apanya, sekarang dibuat menjadi sesuatu yang berharga di mata Tuhan. 3 hal ini saya bagikan buat setiap kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Karena hari ini kami belajar dari setiap kebenaran firman Tuhan dan kami merenungkannya. Kami sadar kami adalah orang-orang yang dilayakkan Tuhan. Kami adalah pribadi-pribadi yang Tuhan mau untuk kami selalu dekat dengan Tuhan. Dan pagi hari ini ya Tuhan Yesus, kami mendengarkan firman-Mu. Bahwa Engkau mau setiap kami tetap terus mendekat kepada Tuhan. Setiap kami tetap terus ada di dalam hadirat Tuhan. Dan biarlah kasih karunia Tuhan menyadarkan kami untuk kami tetap terus berlaku setia sebagai anak-anak Tuhan. Apapun yang kami hadapi, apapun yang kami gumuli, apapun masalah hidup kami, tidak bisa menghalangi kesetiaan kami untuk kami tetap terus beribadah dan mencari Tuhan. Karena kami percaya Tuhan sudah melakukan apa yang dahsyat dalam kehidupan kami. Bapa, apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat umat Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, sehingga firman termaterai dalam kehidupan kami, sehingga langkah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan, tolong kami agar kami menyadari kami adalah imamat yang rajani. Kami harus melakukan tugas dan panggilan kami dengan setia. Kami harus selalu dekat dengan Tuhan. Dan kami harus menyadari diri kami bahwa di luar Tuhan kami gak bisa buat apa-apa. Tuhan yang melayakkan kami, Tuhan yang menyempurnakan kami, Tuhan yang membawa kami untuk mendekat kepada-Mu. Dan biarlah kami boleh terus menjadi perpanjangan tangan Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kami berada. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu ya Roh Kudus. Hari ini kami diingatkan untuk tetap terus melakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan dalam keseharian kami. Dan pagi hari ini kami juga mau menaikkan apa yang menjadi pokok-pokok doa kami. Baik hamba di tempat ini maupun umat Tuhan di rumah mereka masing-masing. Kami membawa setiap apa yang menjadi pokok-pokok doa kami kepada-Mu ya Tuhan. Kami berdoa sebab kami percaya doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kami berdoa sebab kami percaya ada campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan di luar Tuhan kami gak bisa buat apa-apa. Itu sebabnya pagi hari ini ya Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, membawa setiap pokok-pokok doa kami, setiap pokok-pokok doa yang tertulis di kolom komentar. Baik mereka yang menuliskan di kolom komentar yang ada di Facebook, yang ada di Instagram, yang ada di TikTok maupun yang ada di Zoom, hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus Tuhan. Engkaulah Tuhan yang menjawab setiap doa kami satu persatu dalam waktu-Mu yang terbaik. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa membawa setiap keluarga, rumah tangga dari anak-anak Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan tolong, sehingga rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang tetap terus ada di hadapan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga rumah tangga anak-anak Tuhan tetap terus dijaga, dipagari. Suami dan istri saling mengasihi, saling mencintai, saling menghargai satu dengan yang lain. Suami dan istri saling harmonis satu dengan yang lain. Oh Tuhan, jaga, pagari hati dan hidup anak-anak Tuhan, rumah tangganya, sehingga ada kerukunan. Karena di mana ada kerukunan, kesanalah berkat-berkat Tuhan curahkan. Kalau hari-hari ini ada yang bergumul dalam rumah tangga mereka, hamba berdoa biarlah Tuhan pulihkan, sehingga mereka saling memaafkan, mereka saling mengampuni, sehingga mereka mengalami rekonsiliasi, mereka mengalami pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa.
Pagi hari ini hamba juga berdoa buat yang sakit. Firman Tuhan katakan, disampaikan firman, disembuhkan setiap mereka. Tuhan Yesus, hamba percaya pagi hari ini di rumah umat-Mu masing-masing, kalau ada yang sakit, Tuhan menjamah mereka, Tuhan memulihkan mereka dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, mengalir atas umat-Mu pagi hari ini. Sehingga pagi hari ini umat Tuhan yang berdoa bersama-sama, mereka mengalami kuasa kesembuhan, mereka mengalami mujizat dalam nama Yesus. Kami terima dengan iman. Oleh bilur-bilur-Mu, kami yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Kami juga berdoa, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau Allah yang memberkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka, diberkatilah oleh Tuhan. Biarlah anugerah Tuhan ada atas usaha apa yang mereka kerjakan. Dibuat tangan Tuhan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada anugerah Tuhan, ada kasih setia Tuhan, ada pertolongan Tuhan di dalam nama Yesus. Kalau ada di antara mereka yang hari-hari ini sedang berdoa untuk mendapatkan pekerjaan, dari tempat ini yang melepaskan berkat di dalam nama Yesus. Tuhanlah yang membukakan setiap tingkap-tingkap langit bagi mereka, sehingga mereka menemukan pekerjaan yang berasal daripada Tuhan. Campur tangan Tuhan, mujizat Tuhan nyata dalam hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa dan hamba lepaskan berkat buat setiap mereka, orang-orang muda yang pagi hari ini berdoa bersama-sama. Engkau orang-orang muda yang pagi hari ini sedang berdoa, letakkan tangan kananmu di dada. Saya mau berdoa khusus buat orang-orang muda. Dimanapun kau berada, ingat, engkau adalah orang-orang muda yang akan dipakai Tuhan. Hari-hari ini bukanlah hari-hari yang mudah, tetapi Tuhan mau pakai hidupmu untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Karena itu bersaksilah sebagai orang-orang muda, ayo lakukan sesuatu. Ya, Tuhan pakai orang-orang muda untuk menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Karena hari-hari ini bukan hari-hari yang mudah, hari-hari ini bukan hari-hari yang gampang, tapi hari-hari ini adalah hari-hari di mana Tuhan akan pakai setiap orang-orang muda secara khusus untuk ada tuayan-tuayan jiwa di akhir zaman. Dimanapun Tuhan tempatkan kau berada, letakkan tangan kananmu di dada. Bapak, hamba berdoa, ada orang-orang muda yang hari-hari ini jauh dari Tuhan. Hamba lepaskan berkat roh pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Bahkan hamba berdoa kalau ada orang-orang muda yang hari-hari ini kecewa, luka oleh karena keadaan, oleh karena pribadi, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan balut. Roh Kudus memulihkan, Roh Kudus menjamah di dalam nama Yesus. Kalau ada yang sedih hari-hari ini, Tuhan hiburkan di dalam nama Yesus. Kuasa Allah mengalir, kuasa Allah mengalir. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya sampai hari ini Tuhan masih berperkara dalam kehidupan kami. Hamba berdoa pakai orang-orang muda pagi hari ini Tuhan yang berdoa bersama-sama, agar mereka menjadi saksi Tuhan. Dimanapun Tuhan Yesus tempatkan mereka berada, mereka berdiri tegak dalam kebenaran. Hamba menyerahkan mereka masing-masing dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan jaga hidup mereka. Kami percaya Tuhan, orang-orang muda yang hidup takut akan Tuhan, maka masa depan, hari depan yang penuh harapan tersedia bagi mereka. Di dalam nama Yesus, hamba juga berdoa bagi mereka yang hari-hari berdoa untuk mendapatkan pasangan hidup. Biarlah Tuhan campur tangan, dipertemukan mereka di dalam nama Yesus dengan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan, yang mengasihi Tuhan Yesus, yang mencintai Tuhan Yesus, bahkan mengasihi dan mencintai hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Ada orang-orang tua juga yang berdoa buat anak-anak mereka, agar anak-anak mereka berhasil, agar anak-anak mereka hidup takut akan Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan mendengar doa-doamu orang tua. Tuhan menjawab setiap doa-doamu. Tetaplah setia berdoa bagi anak-anakmu, maka engkau akan lihat campur tangan Tuhan dinyatakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini kami juga satukan hati kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap rumah tangga, keluarga yang hari-hari ini berdoa, suami istri yang hari-hari ini berdoa agar mendapatkan keturunan dalam rumah tangganya. Letakkan tangan kananmu jika itu adalah dirimu. Engkau yang hari-hari ini berdoa dan minta belas kasihan Tuhan, letakkan tangan kananmu dada. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa ya Tuhan, ada pasangan suami istri yang hari-hari ini berdoa memohon belas kasihan Tuhan, agar dipercayakan keturunan-keturunan ilahi dalam rumah tangga mereka. Hambamu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus.
Biarlah kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan ada bagi mereka, sehingga mereka dipercayakan keturunan-keturunan ilahi, dibukakan kandungan istri-istri, diberkati kesehatan reproduksi suami dan istri. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, hamba lepaskan berkat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap mereka yang hari-hari ini berdoa agar adanya rekonsiliasi, adanya pendamaian terjadi antara hubungan anak dengan orang tua, mertua dengan menantu, adik dengan kakak, om tante dengan ponakan mereka. Hari ini hamba satukan berdoa, kami satukan hati kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Tuhan buka jalan, Tuhan campur tangan sehingga terjadi pemulihan. Oh, kami tidak mau membiarkan iblis mengambil keuntungan. Kami patahkan dalam nama Yesus kekerasan hati, kekecewaan, luka hati di dalam nama Yesus. Allah Roh Kudus pulihkan sehingga pagi hari ini terjadi rekonsiliasi, pemulihan hubungan terjadi. Bapak terima kasih. Hari ini kami juga berdoa buat jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Biarlah anugerah Tuhan ada menghampiri setiap mereka. Kalau ada di antara hari ini mereka berdoa dalam doa pagi online, mereka masih jauh dari Tuhan, ataupun mungkin mereka belum mengenal Yesus, hari ini hamba berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah damai Tuhan, kasih Allah mengalir dalam hidup mereka, sehingga ketika mereka mengikuti live doa pagi ini, mereka mendapati sesuatu dalam hati dan hidup mereka yang mereka tidak bisa dapati di luar Tuhan. Itu sebabnya hamba berdoa dalam nama Yesus, sehingga ada pengalaman perjumpaan dengan Tuhan Yesus melalui karya Roh Kudus-Mu atas setiap mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kami percaya ada tuaian jiwa-jiwa di akhir zaman. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami terlibat dalam penuaian jiwa-jiwa di akhir zaman ini. Pakai kami, ya Tuhan. Kami siap dipakai Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan kota kami, kota di mana kami tinggal. Di dalam nama Yesus diberkatilah kota kami. Kota kami aman, kota kami damai, kota kami diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sehingga dimanapun kami tinggal, kami ucapkan berkat. Ada kedamaian, ada berkat-berkat Tuhan, ada anugerah Tuhan atas kota di mana kami tinggal. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan ke dalam tangan-Mu bangsa kami Indonesia, selamatkan Tuhan. Kami ucapkan berkat Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Indonesia ditolong Tuhan. Kami berdoa buat pemimpin-pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada. Kami berdoa buat seluruh gubernur, seluruh wali kota, seluruh bupati, bahkan camat, lurah, RT, RW atas bangsa kami. Tuhan Yesus memberkati mereka dalam mereka memimpin bangsa kami. Bahkan Panglima TNI, Kapolri beserta jajarannya dalam mereka menjaga stabilitas keamanan bangsa kami. Tuhan sertai, sehingga mereka dalam mereka mengambil keputusan. Tuhan tolong mereka mengerjakan apa yang menjadi bagian mereka dengan kejujuran yang berasal daripada Tuhan. Kami doa, dijauhkan bangsa kami daripada permainan-permainan kuasa kegelapan, roh kultisme. Di dalam nama Yesus kami patahkan. Anugerah Tuhan ada atas bangsa kami. Pertolongan Tuhan ada atas Indonesia. Berkati juga ya Tuhan anak-anak Tuhan yang tidak tinggal di Indonesia. Biar mereka juga diberkati Tuhan. Mereka yang tinggal di luar-luar negeri, mereka diberkati Tuhan. Bangsa dan negara mereka aman, ada dalam perlindungan anugerah Tuhan. Bahkan mereka tetap terus menjadi saksi Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Secara khusus kami berdoa buat 2024 akan ada pesta demokrasi. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus tolong sehingga baik mereka yang bekerja, baik KPU, KPUD, Bawaslu daerah, bekerja dengan jujur dan adil, bekerja dalam kuasa dan campur tangan Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus memberkati mereka. Dan kami berdoa sehingga dijauhkan bangsa kami dari pemecah belah, roh adu domba, kami patahkan dalam nama Yesus. Semua berjalan dengan baik, semua berjalan dengan aman dalam campur tangan Tuhan. Gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan bergandengan tangan bersatu hati untuk tetap terus menjadi saksi, menjadi terang dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa ya Tuhan, sehingga perekonomian bangsa kami kuat. Bahkan kami berdoa Tuhan jaga bangsa kami, dijauhkan dari segala mara bahaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami anak-anak Tuhan dimanapun kami berada, biarlah hidup kami memuliakan nama Tuhan. Dan kami menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kami berada. Ini doa kami aminkan apa yang kami doakan terjadi. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan kami bersyukur. Sama-sama kita katakan, amin.
Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, doa pagi online kita Jumat 28 Juli 2023 selesai. Kita bersyukur karena kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan terus menopang kehidupan kita. Dan saudara dikasih dalam Tuhan, pastikan kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ayo lakukan apa yang menjadi bagian kita. Ya, kerjakan apa yang menjadi bagianmu untuk selalu dekat dengan Tuhan, untuk selalu setia dalam perkara-perkara rohani, perkara-perkara jasmani yang Tuhan titipkan dalam kehidupanmu. Dan pastikan kita sadar diri, kita tahu diri, kita adalah orang-orang yang menerima anugerah dan kemurahan Tuhan. Doa saya menyertai kita semua, tetap kuat, tetap semangat, tetap setia, dan tetap terus hidup mengandalkan Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom.